We have the coronavirus and all these masks are now washing up on the beaches. That was in February, and that was a far-flung beach. I mean, it was nowhere near the city. And then since then, we've obviously gone to other beaches nearer the city, and we're seeing masks washing up. So it's June 1st here in Hong Kong, and come down the beach, we're still finding lots of these. There was so much of this, people all over the foreshore. I stopped counting, it's around 15, but there were plenty going off into the distance. It's important to understand we had a tremendously grave crisis before the pandemic even started in terms of plastic waste in the ocean. And now you take the global pandemic. At the current rate, we're putting 129 billion, and I'm saying billion, face masks into the environment every single month. 65 billion plastic gloves into the environment every single month. A significant portion of those will be disposed of improperly and will wind up in the ocean. Oke guys, itu tadi adalah cuplikan sedikit mengenai keberadaan sampah masker di lautan. Kalau dilihat-lihat cuplikannya memang sangat menyayat hati ya. Saya juga tersayat hatinya melihat hal tersebut. Hari ini kita mau membahas mengenai hal tersebut. Kalian pasti penasaran banget, saya tahu. Nanti saya mau panggil teman saya namanya Zon, orangnya tuh super banget. Nanti dia akan menjelaskan dari awal pembicaraan kita, nanti baru masuk ke bagian pembahasannya. Oke, ditunggu ya. Oke teman-teman, saya Son, tadi yang disebut sama teman saya Juan. Di sini saya akan menjelaskan kira-kira ya apa yang membuat kita tertarik apa membahas terkait sampah masker di lautan secara global ya teman-teman. Jadi kita tahu ya sampah masker itu kan alat untuk kita pakai sebagai pelindung diri ketika ada virus atau penyakit-penyakit berbahaya. Nah, dari hal ini kan kita lihat situasi sekarang ini kan ada virus COVID-19 kan, kita semua tahu tentang hal itu. Nah, kemudian dari virus ini dari WHO sendiri, organisasi yang bertanggung jawab terkait kesehatan secara global, dia bilang kepada seluruh negara untuk masyarakat di setiap negaranya itu menggunakan masker. Nah, tapi teman-teman tahu nggak, masker itu sebenarnya ada 3 jenis teman-teman. Nah, pertama itu masker biasa, terus juga ada masker N95, dan juga ada masker yang dibuat dari kain. Nah, di sini kami akan fokus bahas terkait dengan masker biasa, masker yang kita biasa pakai tapi hanya sekali. Jadi kayak kita pakai habis itu langsung dibuang. Beda dengan masker kain yang biasa kita pakai tapi tidak hanya sekali langsung kita buang, tapi kita bisa cuci lagi terus pakai lagi kayak gitu ya. Ya teman-teman. Nah, terkait dengan hal itu pastinya kan semua negara kayak produksi masker nih besar-besaran. Nah, dari hal ini kayak ada 3 negara yang kemudian kita dapat lihat itu ada Indonesia sendiri itu ada 4,7 juta masker yang telah diproduksi. Terus juga dari Cina itu ada 1.000 masker per harinya, per menitnya, kemudian 1,2 juta per hari. Teman-teman bisa bayangin saja, banyak sekali kan. Terus juga ada di Iran itu ada 4 juta per hari. Dari 3 negara aja teman-teman bisa bayangkan itu sangat luar biasa kan. Apalagi semua negara yang terdapat COVID-19 ini. Sampah masker yang di laut itu terdapat 5,225 triliun. Itu secara global ya teman-teman. Nah, kemudian khusus untuk sampah masker sekali pakai, kalau teman-teman lihat dari video yang awalnya tadi, itu ada peneliti itu dia bilang kalau itu sampah masker sekali pakai yang di lautan itu sebanyak 129 miliar yang terdapat di laut. Teman-teman bayangkan aja, itu udah sangat luar biasa tuh. Itu karena apa sebenarnya? Itu karena sebenarnya dari kita sendiri kan, kita sebagai yang biasa pakai masker, terutama masker sekali pakai.
Nah, masker ini juga dikategorikan sebagai B3. B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Nah, terkait dengan B3 ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang tadi yang Juan nanti di berikutnya. Tadi udah ketemu kan sama teman saya si Zon, dia memang orangnya ganteng ya. Tapi dia ngomongnya agak kaku gitu. Nanti kalau sama saya santai aja kok. Oke. Nah, bahan B3 ini menurut peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001 itu diatur dan diklasifikasikan menjadi 15 jenis ya. Tapi di sini kita akan berfokus pada jenis yang ke-12, yaitu berbahaya bagi lingkungan, dan kalau diinggriskannya itu dangerous to environment. Si masker sekali pakai ini menurut para ahli, dia itu ada mengandung polipropilen dan itu sangat berbahaya bagi manusia. Kemudian kita akan masuk ke konsep SDGs yang ke-14. Kenapa kita masuknya ke yang 14? Sebenarnya kan kalau teman-teman tahu SDGs itu kan ada 17 ya. Tapi karena berbicara soal laut, kita mau fokus yang ke-14. Ke-14 itu bilangnya life below water. Artinya kehidupan bawah laut. Nah, dari sampah penggunaan masker sekali pakai ini yang berakhir di lautan, itu memang memberikan dampak atau efek buruk terhadap ekosistem di laut. Seperti yang tadi sudah disinggung sama teman saya si Zon juga. Dan kalau teman-teman mau tahu, mari kita bermain di logika. Suatu waktu menurut saya itu bisa menjadi bom waktu bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena ketika sampah itu berada di laut, sampah masker ini ya berada di laut, terus semisalkan katakanlah dimakan sama ikan. Terus teman-teman saya mau tanya nih, berapa kali dalam sebulan kalian bisa makan ikan? Terus kalau misalkan kalian mau makan ikan, kemudian ikannya kalian beli di pasar, terus kalau dari pasar itu ikannya didapatkan dari hasil tangkapan di laut. Terus kalau misalkan seperti yang tadi saya bilang, itu ikannya ada dari salah satu ikan yang memakan sampah masker itu. Apakah tidak berbahaya bagi manusia? Pasti berbahaya kan? Makanya ini memang adalah kasus yang sangat-sangat menyayat hati ya. Dan saya rasa memang harus diatasi oleh pemerintah ataupun dari berbagai pihak. Habis itu kita akan bicara soal green theory. Nah, green theory ini teman-teman, kalau teman-teman juga merupakan anak HI, adalah sebuah teori yang sering kali dipakai oleh pemikir-pemikir HI, pembicara-pembicara HI untuk menyikapi permasalahan-permasalahan lingkungan. Nah, green theory ini digunakan untuk melihat bagaimana sebenarnya lingkungan itu dapat digunakan atau dipakai dengan baik, kayak gitu. Nah, kalau semisalkan penggunaan masker sekali pakai ini tidak bisa digunakan dengan baik atau bahkan tidak bisa didaur ulang, itu berdampak nggak sih sama lingkungan? Itu berdampak nggak sih sama manusia? Berdampak kan? Maka dari itu, setelah ini saya akan panggil teman saya, si Zon lagi. Kita berdua di sini akan berbincang-berbincang sedikit mengenai solusi yang tepat agar penggunaan masker sekali pakai ini tidak membahayakan kehidupan manusia ke depannya. Halo guys. Halo. Yeah. Sekarang kita udah barengan ya? Iya, tadi kalau sendiri kan tidak bagus. Tidak bagus. Sekali. Sepi, nggak bagus. Oke, Zon, gimana nih Zon tentang pembahasan kita yang tadi? Pembahasan yang tadi sebenarnya menarik sih. Dari kalau kita lihat yang kita udah bicarakan, kalau dampak masker sekali pakai, sampah masker sekali pakai ini sangat berbahaya terhadap lingkungan. Benar sekali. Khususnya di lingkungan laut ya. Laut. Gimana nih bro? Sampah sekali pakai ini kan juga dikategorikan sebagai bahan B3 gitu kan, bahan berbahaya dan beracun. Iya. Nah, di poin ke-8 itu kan jenis bahannya bahan beracun. Itu gimana? Oh iya, tadi saya sempat miss ya penjelasannya. Iya, soalnya agak misteri sih. Jadi memang benar kata teman saya si Zon, kalau masker sekali pakai ini juga dia mengandung B3 yang poin ke-8, beracun ya. Kalau Inggrisnya itu moderately toxic. Nah, dia itu emang berbahaya sekali karena bisa mengganggu saraf manusia, bisa menyebabkan kematian, kayak gitu, bisa menyebabkan gangguan pernafasan dan lain sebagainya sih. Dan juga tadi ada bicara soal SDGs ya? Iya, SDGs. SDGs terutama poin ke-14 terkait dengan kehidupan bawah laut. Itu gimana tuh kalau terkait kasus yang tadi juga terkait sampah ini? Oh iya ya, benar.
Life Below Water. Kalau kita lihat dengan cuplikan yang dari awal lagi, kalau teman-teman mau balik ke awal, itu memang sangat menyentuh. Sangat menyentuh ya. Kayak menyentuh maksudnya jadi bikin kita tuh emosi banget ya, lihat kenapa sih sampai sampah-sampah ini dibuang ke laut. Kehidupan di bawah laut, ekosistem Benar sekali. terancam sekali. Kalau di SDGs kan bicara soal bagaimana itu bisa berkelanjutan, bagaimana kita bisa menjaga kemudian melestarikan lingkungan ya, Terusnya di laut, laut ya. Ekosistem lautnya. kayak gitu. Emang sih seharusnya tuh ada solusi sih. Ada solusi ya. Hmm. Nah tadi kan kita ngomong solusi nih, kita bahas juga tentang teori kan. Benar sekali, benar. Nah itu kan kita menekankan pada peran masyarakat. Peran masyarakat. Gimana nih untuk bicara solusi, peran masyarakatnya harus gimana gitu? Oke, ya benar sekali. Di Green Theory kan juga ada bicara soal peranan masyarakat ya. Nah dari peranan masyarakat nih, dari kita berdua kita mau kasih solusi sebenarnya ya. Ada solusi gampang, nggak susah amat. Gimana Terus, tuh? Gampang tapi nggak susah, itu gimana? Iya nggak susah. Jadi daripada kalian menggunakan masker sekali pakai, yang namanya sekali pakai ya, Iya. ketika habis digunakan terus dibuang. Mending kalian menggunakan masker kain. Apa tuh bedanya kalau masker sekali pakai sama masker kain? Oh, sebenarnya kalau bedanya, sebenarnya ada miripnya juga sih. Ada miripnya. Sama-sama masker kan, sama-sama Iya, untuk sama-sama. melindungi, Iya. ya kan. Tapi bedanya itu dari penggunaannya Oh, dan batas waktunya. ada batas waktu ya? Kalau dari masker sekali pakai kan memang cuma sekali pakai. Iya, sekali pakai terus Kalau dibuang. dibuang. Kalau masker kain itu bisa digunakan terus-menerus, bro. Itu batas waktunya berapa tuh kira-kira? Oh iya, jadi kalau dari sehari itu menggunakan masker kain maksimalnya cuma 4 jam, guys. Itu guys, jadi bagi kalian yang biasa pakai masker kain sampai berhari-hari Iya, kita sampai berhari-hari kita ganti-ganti. Sekarang maksimal 4 jam, paling tidak harus diganti guys. Berarti maskernya harus lebih dari satu ya? Iya, minimal harus 2. Harus 2 ya, biar saling tukar, satunya Ah, ah. diganti, satunya langsung dicuci. Iya, benar. Dipakai lagi, tidak perlu dibuang kan? Iya, betul. Iya. Kenapa? Karena kan namanya cuma dikasih batas 4 jam. 4 jam itu kan dalam artian kan masker gunanya untuk memfilter kuman-kuman, bakteri, Oh, iya. polusi dan segala macamnya ya kan. Biar Kalau tidak terlalu lama ya di Ah. hidup kita dan kuman-kumannya makin betul. banyak. Kalau dia menempel kan nanti dia akan tinggal di situ terus kan. Iya. Makanya harus diganti. Maksudnya ya ditukar dengan masker kain yang lain terus yang satunya dicuci. Iya. Dengan begitu kan kita jaga kesehatan kita, jaga lingkungan juga kan. Kita nggak buang masker, kita nggak pakai langsung buang. Kita biasa buang sampah sembarang. Misalnya kita buang di sungai atau di sawah gitu kan, nanti dia bawa ke laut. Itu kan sangat berbahaya di kehidupan bawah laut kan. Apalagi kan kalau sekarang ini kan lagi pandemi COVID-19 ya. Dan Iya. semua negara itu merasakan. Iya, kita disuruh kan pakai masker kan, semua kita disuruh. Benar sekali. Jadi karena dituntut dan memang harus menggunakan masker setiap mau kemanapun, mending daripada menggunakan masker sekali pakai, kalian pakai Iya, masker masker kain kain. aja. Minimal punya 2 dan pakainya bergantian setiap 4 jam. Saya punya kok contohnya. Nah, jadi seperti ini guys, masker kain itu kayak gini. Keren ya? Iya keren. Ternyata kalau masker kain bisa di motif-motif gitu ya? Iya benar. Jadi keunggulannya itu selain bisa menjaga diri kita, Iya. kita juga bisa tampil stylish guys. Iya. Kayak gini. Bisa tidak membosankan kan? Iya, Kalau masker benar. sekali pakai kan kita lihat semuanya hampir Sama. sama. Bukan hampir sama, memang sama ya. Iya benar. Jadi mending kayak gitu Kayak guys. pakai masker kain saja. Pakai masker kain. Jaga kesehatan, bisa bikin kita lebih keren, lebih gaul, dan juga kita jaga lingkungan terutama ya. Betul. Oke, cukup sampai di situ ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Jaga kondisi, jaga kesehatan, stay di rumah aja. Salam Jangan lupa sampai pakai jumpa. masker. Iya. Dah, sampai Dadah. jumpa.